untuk replanting tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan dana BPDPKS. Yang dulu prosedurnya sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Bisa mencapai pesawatnya sampai 25 pesawatan. Sekarang disederhanakan jadi 7 atau 8. 7 atau 8, itu yang itunya, yang apa jadinya. Makanya makin banyak. Yang kedua, ya seharusnya kalau sudah waktunya dipermanjakan atau replanting ya dilakukan. Kan gitu. Dananya dari mana? BPDPKS. Karena kan ada target juga, maka kami ini sedang juga membuat panja perkebunan kelapa sawit, Pak Bambang. Tujuan tadi untuk agar supaya bagaimana mempercepat replanting di perkebunan rakyat itu utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menghormati, istilah kami adalah para pahlawan pertanian 2021 yang mendapat penghargaan dari pemerintah, khususnya dari Menteri Pertanian. Juga menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kita mempunyai potensi yang besar untuk ekspor produk-produk pertanian. Nah, kami sekarang sudah bersama dengan Bapak Sudin Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu komisi di DPR RI yang antara lain membidangi masalah pertanian. Apa kabar Pak Sudin? Kabar baik Pak, alhamdulillah sehat. Ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, karena Bapak sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI baru saja mendapat penghargaan dari Institut Teknologi Sumatera yang sedang mengembangkan penghijauan atau produk-produk di bidang pertanian dan perikanan. Pak Sudin, kami ingin menanggapi apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa kita harus menggiatkan terus produk-produk pertanian untuk ekspor. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk tetap menjaga swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Nah, ini bagaimana kebijakan yang disarankan oleh terutama teman-teman di DPR RI. Nah, kenyataannya di dalam praktek ada yang mengatakan bahwa kebijakan anggaran APBN itu hanya sekitar 5% untuk bidang pertanian. Bahkan di daerah-daerah kabupaten, kota, provinsi itu lebih kecil lagi. Nah, bagaimana kita cara mendorong pembangunan pertanian ini, Pak Sudin? Monggo, Pak. Terima kasih Pak Bambang yang terhormat. Saya selaku Ketua Komisi 4 selalu mendorong agar anggaran yang diberikan untuk sektor pertanian meningkat, tetapi kenyataannya 2020-2021 terjadi refocusing yang luar biasa besarnya, mencapai 3 triliun lebih. Nah, ini yang menjadi kendala adalah yang sudah disusun, diprogramkan oleh Kementerian Pertanian, kebijakannya, maka akhirnya terjadi kendala.
Tadi dikatakan oleh Pak Bambang masalah ekspor produk turunan. Saya sangat mendukung sekali, tetapi yang kita harus pikirkan kontinunya, rutinitas. Jangan sampai sekali ekspor hanya untuk pencanangan, setelah itu tidak ada lagi. Ya kan? Jadi kalau Bapak Presiden mengatakan tingkatkan ekspor beserta turunannya, ya saya sangat mendukung sekali. Tetapi tadi itu kendalanya, bagaimana dengan APBN yang minim sekali. Apalagi kalau bidang pertanian masih agak mending, yang lebih miris lagi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak sampai 1% dari APBN. Ini lebih kendala lagi dalam menjaga, mengurus, mengawasi, dan lain-lain di seluruh kelautan Republik Indonesia. Kita kembali ke pertanian. Sektor pertanian adalah yang paling menunjang. Contoh beberapa tadi dikatakan oleh Pak Bambang, beberapa provinsi, kabupaten minim sekali, betul. Bahkan ada yang di bawah 20 miliar di provinsi. Ini yang kadang kendalanya. Apa yang akan diperbuat? Mereka hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Makanya tadi dikatakan tingkatkan produksi, tingkatkan ekspor, itu kan harus sejalan. Jangan bicara tingkatkan, tapi tidak didukung oleh anggaran yang besar. Yang kedua kendalanya untuk meningkatkan produksi adalah sarana prasarana. Contoh, kalau bicara pupuk, kami kebetulan sedang membuat panja pupuk, Pak Bambang. Panja pupuk ini ingin mencari solusi jalan terbaik. Bagaimana sih jangan ada penyimpangan di pupuk subsidi. Kenyataannya kan sampai hari ini masih banyak penyimpangan. Karena kenapa? Pupuk subsidi ini harus dialokasikan ke 70 jenis, termasuk di perikanan. Makanya kemarin kami sudah sepakat perikanan dikeluarkan dari pertanian untuk pupuk subsidinya. Yang kedua, nampaknya belum sejalan dengan keinginan Presiden. Presiden pernah mengatakan, kok tidak ada peningkatan produksi, bagaimana ada? Kalau ada bibit, ada pupuk yang bagus, airnya ada nggak? Ada air yang bagus, bibitnya bagus nggak? Maka kadang-kadang saya bicara keras di dalam rapat kerja, ya tujuannya itu tadi agar apa yang Presiden inginkan bisa tercapai dengan baik dan juga ada peningkatan di seluruh petani Indonesia. Gitu, Pak. Sekarang kita satu persatu Pak Sdin mengenai produk yang ekspor. Ya. Nah, ternyata yang masih dominan sekarang ekspornya itu adalah sawit dan CPO Pak. Dan ini harganya sedang bagus Pak. Jadi semua senang. Nah dari komposisi yang menggarap lahan untuk sawit itu kira-kira 50% itu dilakukan oleh petani rakyat dan BUMN. Nah, jadi berarti bahwa itu memang dampaknya cukup besar. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah sawit itu sudah waktunya untuk replanting, untuk peremajaan. Nah, cuma petani-petani ini merasa enggan karena harganya sedang bagus, jadi kalau itu diremajakan mereka merasa rugi. Nah ini solusinya seperti apa Pak kira-kira Pak Sudin? Enggak, solusinya gini Pak Bambang. Kan pemerintah ada dana BPD PKS, ya dah, yang dikutip dari hasil ekspor CPO ke luar negeri. Ini kan mencapai, kalau tidak salah angkanya saat ini mencapai 30 triliun lebih. Seharusnya kan
Karena kami sepakat di Komisi 4 dengan Dirjen Perkebunan untuk replanting tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan dana BPDPKS. Yang dulu prosedurnya sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Bisa mencapai pesawatnya sampai 25 pesawatan. Sekarang disederhanakan jadi 7 atau 8. 7 atau 8 itu yang itunya, yang apa jadinya. Makanya makin banyak. Yang kedua, ya seharusnya kalau sudah waktunya dipermanjakan atau replanting ya dilakukan. Kan gitu. Dananya dari mana? BPDPKS. Karena kan ada target juga, maka kami ini sedang juga membuat panja perkebunan kelapa sawit, Pak Bambang. Tujuan tadi untuk agar supaya bagaimana mempercepat replanting di perkebunan rakyat itu utamanya. Dana itu selain digunakan untuk biaya penanaman, apa bisa juga untuk itu kan petani merasa masa tunggu itu kan dia kehilangan penghasilan. Ya, betul Pak Bambang. Sekarang begini, di dalam peraturannya itu ada untuk pendidikan, pelatihan, infrastruktur jalan, ya kan? Ya nanti saya cek ulang kalau perlu ya dikasih jaminan selama mereka mungkin 4 tahun lah masa tunggunya, ya kan? 4 tahun ya mungkin 4 tahun keempat, tahun kelima sudah buah pasir lah, sudah mulai. Nanti kami cek ulang Pak Bambang, karena peraturan detailnya itu untuk pelatihan, peremajaan, perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Nah, apakah dan lain-lain itu bisa dimasukkan dalam komponen yang Pak Bambang katakan tadi, masa tunggu gitu. Baik Pak. Nah, saya sudah mewawancarai, ya belum banyak, tapi ada pengusaha kelapa sawit yang mengatakan bahwa sebenarnya harga sudah cukup bagus, tapi sebenarnya harga itu bisa lebih baik kalau produsen sawit yang sebenarnya didominasi Indonesia dan Malaysia ini bisa kompak. Nah, karena tidak kompak maka konsumen kadang-kadang mengatur harga di internasional. Nah, mungkin ada saran dari Pak Sudin gimana mengatasi masalah ini. Pak Bambang, zaman dulu itu harga CPO ditentukan di lelang di Belanda. Kemudian Malaysia sama Indonesia jor-joran. Ya kan? Seharusnya kan ada Kementerian Perdagangan Pertanian runding dengan Kementerian Perdagangan di Malaysia. Bagaimana sih kita menyatukan visi? Kan apalagi kan kita sama-sama satu rumpun. Untuk bicara kebaikan kenapa tidak? Ini loh. Jadi nanti pun saya akan sarankan kepada Kementerian melalui pribadi saya akan mengatakan harus ada perundingan langsung antara Malaysia dengan Indonesia untuk agar supaya jangan diadu domba. Karena kalau diadu domba kan yang rugi kan kita dan Malaysia juga rugi, gitu Pak Bambang. Jadi yang BUMN yang ikut menangani sawit itu adalah PTPN. Kira-kira pangsanya sekitar 8%. Nah sekarang karena sawit ini peluangnya bagus, harganya bagus, apakah PTPN tidak didorong untuk lebih aktif lagi di sawit, Pak? Yang Pak Bambang usulkan itu saya sangat setuju sekali, Pak. Tetapi kendalanya, selama ini PTPN kan banyak kebunnya. Tetapi sampai hari ini semuanya utangnya terlalu banyak, Pak. Contoh di tempat saya kan ada PTPN 7, ada sawit, ada karet, itu kalau nggak salah berapa puluh triliun itu hutangnya. Ya kan? Karena apa ya, mungkin manajemennya atau pengelolaannya seharusnya masa kalah sama swasta. Itu harusnya kan jadi satu semuanya, Pak. Gitu. Saya mendorong sekali, Pak, kalau BUMN bisa ditingkatkan, Pak.
tadi kalau pemerintah mendorong ekspor sawit misalnya, kan yang paling gampang memerintahkan BUMN. Tapi BUMN ini kalau cuma 8%, ini pun rata-rata kan BUMN tuh ekspornya melalui pihak ketiga, Pak Bambang. Kan nggak langsung. Oh, gitu aja. Ya. Nah, sekarang tadi Pak, selain yang produk-produk ekspor, kita kan tetap tidak boleh untuk melupakan yang tugas pertanian pangan, Pak. Nah, jadi ini kebijakan besarnya seperti apa? Taruhlah kalau padi ya, hampir kadang-kadang impor, tapi kan sebagian-sebagian. Tetapi kalau yang produk yang lain jadi hampir semua, mulai dari gula, kemudian terigu, kedelai, bahkan jagung. Nah, juga ada yang memberi informasi katanya garam juga, bahwa kita masih impor. Seperti apa? Sekarang begini Pak Bambang, kalau bicara kita beras harus impor, ya kan? Itu ada yang salah dalam penanaman padinya. Begitu juga dengan jagung. Kalau kedelai, ya karena kan kita kedelai butuhnya banyak. Kedelai itu cukup besar loh Pak Bambang, kurang lebih seluruh kedelai hampir 7 juta ton loh importnya. Baik tepung kedelai, maupun bungkil kedelai, maupun kedelai konsumsi nggak gitu banyak lah, mungkin sampai 2 jutaan. Tapi turunannya kan banyak, yang tadi saya katakan, bungkil, tepung, dan lain-lain. Kalau garam tuh importnya nggak banyak Pak, cuma 3,2 juta ton Pak per tahun Pak. Nah, ini kan semacam apa Pak ya? Satu sisi kita dorong pertanian untuk ekspor, tapi di sisi lain ada peluang yang harusnya bisa didorong di dalam negeri, tapi kita masih impor. Nah, bagaimana Pak ini menyeimbangkan? Kalau pendapat kami di Komisi 4, jangan gagah-gagahan dulu lah, kecuali dalam negeri sudah surplus, baru kita ekspor. Kalau dalam negeri belum surplus, jangan ekspor lah. Jangan, saya alergi sekali kalau sudah mendengar import seperti kemarin ribut antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian. Satu sisi dibilang surplus 2,3 juta ton. Surplus loh Pak. Surplus kan pengertiannya lebih. Ya kan, sementara Kementerian Perdagangan bilang 7.000 ton aja nyari susah. Nah ini kembali lagi Pak Bambang. Data. Itu aja yang paling penting Pak. Kalau datanya nggak jelas, seperti orang sakit, nggak diperiksa sama dokter, nggak dianalisa sama laboratorium, tiba-tiba dikasih obat ya keracunan bisa. Sama juga dengan hal ini tadi. Seharusnya kita bicara data dulu. Datanya bagaimana? Ini kurang lebih lah. Ya, tapi kalau perkara perbedaan data itu kan sudah lama Pak, jadi seperti nggak selesai-selesai gitu ya. Gimana menurut Bapak? Saya kadang tertawa sendiri Pak mendengar data Pak. Sebetulnya data itu yang wajib mengkolek siapa sih? Ya kan, BPS kah? Atau Dinas Pertanian? Atau Penyuluh Pertanian? KUPT? Atau siapa? Sampai hari ini kan nggak jelas juga. Katanya datanya di sini ada, tapi kan kita nggak tahu. Tapi hukum dagang itu berlaku loh Pak. Supply dan demand itu berlaku. Kalau barangnya banyak, harganya murah. Barangnya sedikit, harganya mahal. Kan gitu kan? Itu yang paling penting. Tuh. Nah, khusus untuk padi Pak, jadi ini kan kita beruntung ya, petani Indonesia itu punya apa ya, semacam tradisi yang konvensional untuk menanam padi.
Walaupun sebenarnya justru petani padi itu yang paling marginnya yang paling putus. paling pas-pasan gitu, bahkan kurang. Nah, itu gimana Pak supaya meningkatkan petani yang sudah berkorban untuk tetap bertanam tanaman pangan Kalau ini? kami di Komisi 4 mendorong yang pertama adalah petani harus diberikan mesin modernisasi. Misalnya satu gapoktan diberikan mesin penggiling beras dan lain-lain. Zaman sekarang kan sudah modern nih Pak. Ada binaan saya di Lampung Selatan Pak. Jadi langsung dibikin kemasan 5 kilo Pak. Kita berikan bantuan mesin penggiling padi, langsung di packing 5 kilo, langsung di packing 5 kilo, dijual langsung ke masyarakat umum. 5 kilo, ada yang 10 kilo. Ini meningkatkan pendapatan petani, Pak Bambang. Gitu. Ya, jadi strateginya memotong rantai pemasaran yang dikuasai Ya, oleh pihak tengkulak lain lah. gitu Pak ya kira-kira. Coba kalau satu kabupaten ada misalnya yang bisa menjual langsung 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, ya kan? Bahkan saya sendiri kadang suka beli sama mereka kalau untuk bansos. Saya bilang packingnya 5 kilo, 5 kilo, termasuk kedelai juga Pak. Kedelai juga kan sekarang orang packing sekilo, sekilo, sekilo. Jadi di minimarket itu orang sudah bisa beli kedelai. Nggak harus ke toko pasar becek beli kedelai. Di minimarket sudah ada kok. Gitu. Iya. Nah, sekarang ini ada kebijakan pemerintah untuk bahkan apa ya mungkin menggabungkan atau menghapus ya kalau tidak salah PT Pertani yang selama ini bergerak mendampingi petani itu digabungkan Pak kalau tidak salah dengan Sangyang Sri atau dengan yang lain. Nah, ini kebijakan ini seperti apa menurut Pak? Saya sudah diskusi juga dengan holdingnya Pak. Jadi PT Petani sama Sangyang Sri digabung, tapi di bawah naungan LRI. Permasalahannya adalah selama ini baik Sangyang Sri maupun petani itu kan kerjanya PSO. Setelah tidak PSO kan market kan berat ya lawannya. Yang kedua, modal kerjanya gimana Pak? Saya bicara langsung dengan di World Holding, modal kerjanya bagaimana? Kalau modal kerjanya ada, bisa dijalankan, ya bisa. Kalau enggak ya susah juga kan. Mau digabung nggak 10 persero digabung pun nggak ada gunanya. Bisnis plan-nya apa? Ya kan Pak? Bisnis plan-nya apa? Kemudian modal kerjanya bagaimana? Ini kan harus diitukan dulu. Gitu. Nah itu kan sebagian besar BUMN termasuk yang digabung ini kan mengharapkan penyertaan modal negara Pak, yang persetujuannya juga ada di DPR. Nah kira-kira seperti apa Pak? Jadi kalau PMN itu persetujuannya harus di Komisi 11 yang bidang keuangan Pak. Ya mungkin juga ada persetujuan juga dari Komisi 6 yang menangani BUMN. Kalau saya di Komisi 4, kita harus lihat dulu dong, bisnis plan-nya apa? Apa rencananya? Bagaimana solusinya? Kan itu Pak. Kalau hanya digabung, kemudian diberikan PMN, tapi bisnisnya nggak jelas kan sama juga Pak. Gitu. Ya. Kemudian masalah yang selalu menjadi wacana Pak di pertanian itu adalah masalah pupuk. Nah, ini sebenarnya kebijakannya seperti apa Pak? Pabrik-pabrik pupuk ini menyatakan bahwa produksinya cukup,
bahkan kalau boleh ekspor pun sebenarnya mereka bisa dan lebih menguntungkan. Nah, tetapi kan yang disubsidi untuk petani ini kan sebagian kecil karena subsidi dari APBN-nya tidak mencukupi dan petani didorong untuk membeli dengan harga umum. Nah, inilah masalah yang selalu terjadi di masyarakat. Pak Bambang, saat ini kami sedang membuat panja pupuk. Nah, kita sudah bicara dengan akademisi, dengan pemakai langsung, dengan pabrik pupuk, dengan Kementerian Pertanian, Dirjen PSP. Itu kan masalah data lagi, Pak. Sekarang begini, kebijakannya maksimum 2 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, paritas harga antara subsidi dan non-subsidi itu jauh sekali. Kemudian yang ketiga, yang menunjuk distributor agen itu kan PHC, induknya pupuk. Selama ini pengawasannya tidak ada, biaya pengawasan untuk pupuk bersubsidi tidak ada. Badan pengawasnya ada nggak ada. Jadi penyimpangannya terlalu banyak tadi Pak, yang seperti saya katakan 70 komoditi yang harus ditangani. Maka saya minta dirampingkan. Yang kedua juga, Pak Bambang bayangkan coba setiap tahun yang nama kecamatan, kabupaten, provinsi mengkolek data kebutuhan pokok pupuk atau lebih dikenal sekarang ERDKK. Masa harus setiap tahun, Pak? Ada nggak biaya koleknya? Kan minim sekali. Jadi yang paling gampang tuh bagi mereka udah tambahin aja lah 5% lah. Ini kurang lebih seperti itu, Pak. Harusnya kan basic data 5 tahun. Setiap tahun dicek ulang. Jadi biaya tidak terlalu mahal, tidak ribet, tidak apa. Dan setiap provinsi dikasih jatah. Misalnya, Lampung, jatah Anda sekian. Jadi jangan yang diusulkan 1 juta ton RDKK, yang dikasih cuma 200.000. Ini kan jadi kendala, Pak. Kenapa sih nggak dikasih warning dulu? Ini batas Anda kurang lebih sekian nih untuk pupuknya. Itu yang paling jalan terbaik. Maka kami juga dalam sidang akan datang akan memutuskan panja pupuk apa kesimpulannya. Ya, Pak, itu kan ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi. Nah, apakah tidak lebih baik yang subsidi itu karena itu dikendalikan pemerintah dengan biaya subsidi APBN itu juga melalui lembaga-lembaga pemerintah atau paling koperasi atau BUMDes lah. Nah, kemudian yang swasta murni itu bergerak di yang non subsidi misalnya supaya kemungkinan penyimpangannya itu lebih kecil. Justru saya setuju, Pak. Justru kan salah satu rekomendasi kami adalah seperti itu. Kami ingin BUMDes atau Gapoktan, ya kan? Gapoktan bisa langsung jadi pengecer pupuk. Pengecer kan tingkat paling bawah, Pak, tingkat kecamatan. Ya kan? Yang kedua adalah masalahnya sekarang kan sudah ada kartu tani, Pak. Menggunakan kartu tani. Kartu tani itu digunakan tapi belum berjalan dengan baik. Sudah 6 tahun, 6 tahun lah. Tapi sampai hari ini belum berjalan dengan baik. Kartu taninya udah sekian ratus juta. Karena kartu tani itu kan harus menggunakan WiFi. Sekarang Pak Bambang, nyuwun sewu loh. Saya aja kadang-kadang ke ATM lupa PIN loh, Pak. Apalagi petani, Pak. Kan harus masukkan PIN. Nah, kedua, kebijakan Kementan kalau tidak pakai kartu tani bisa nggak bisa, tetapi harus membawa fotokopi KTP lah di kampung, Pak. Kalau di Jawa, kampung Pak Bambang mungkin gampang, fotokopi di mana aja. Lah kalau di kampung saya di pedalaman sana mau fotokopi aja mungkin 1 jam naik ojeknya. Sudah berapa ongkosnya, Pak? Belum terjadi kesalahan tulis NIK, nomor induk kependudukan. Nggak bisa, nggak jalan itu, Pak. Itu, Pak.
Ya. Nah, baik Pak. Sekarang terutama untuk produk pangan ya pasca panen. Ini kan yang jadi masalah itu setelah produksi bagus, penjualan, harga dan sebagainya jadi masalah. Nah, bagaimana sebenarnya peran Bulog Pak? Ini kok kelihatannya tidak maksimal ya perannya untuk menangani pasca panen ini. Pak Bambang, Bulog pun kan terbatas dananya. Bulog ini pinjaman ke banknya pakai bunga komersial. Bunga komersialnya kan berat sekali, sedangkan ada kurang bayar pemerintah terhadap Bulog cukup besar. Berapa triliun itu. Jadi Bulog ini satu sisi harus jadi mencari profit, satu sisi harus jadi pengendali. Contoh kapan itu ada beli gula dengan harga 11 ribuan. Kemudian harga gula jatuh turun Pak. Ya, yang nanggung rugi siapa? Ya Bulog melaporkan kepada pemerintah, Kementerian Keuangan. Ini harga sekian jual nggak? Ruginya sekian ratus miliar. Ya mau nggak mau. Kan gitu Pak. Jadi Bulog ini kalau diberi kebebasan ya mungkin lebih bagus. Tapi kan sekarang kan akan ada Badan Pangan Nasional Pak. PPS sudah selesai, tinggal berjalan. Itu aja. Ya, terakhir Pak, mungkin Bapak ada harapan atau saran baik kepada pemerintah, kepada BUMN, kepada kalangan petani, apa saja yang harus dilakukan untuk tadi mempertahankan swasembada pangan dan meningkatkan ekspor produk pertanian. Yang pertama, kepada Kementerian Mitra Kerja saya, Kementerian Pertanian. Data itu harus jelas dan konkret. Kedua, jangan hanya bicara di atas kertas, di atas meja. Turun ke lapangan. Kalau zaman dulu kan ada namanya UPSUS, upaya khusus. Nah, eselon 1 atau eselon 2 jadi per orang monitoring per provinsi. Apa kendalanya untuk beras, jagung, dan lain-lain. Kemudian kepada BUMN pertanian nggak bisa kalau kerja masih monoton. Yang kedua, mohon maaf ini, kita harus jujur Pak Bambang. Nyatanya, ya, di lapangan itu masih terjadi oknum-oknum menyewakan lahan milik BUMN tersebut kepada pihak ketiga. Ini harus diselesaikan secara konkret. Itu. Kemudian, untuk para sahabat saya, petani, yang sudah luar biasa Pak Bambang, mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Bekerja terus untuk negara. Maka saya pikir yang pahlawan petani itu mereka Pak. Bagaimana Pak Bambang bayangkan kalau mereka tidak bekerja mogok? Ya kan Pak Bambang? Baik, Pak Bambang, terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Sudin Sarjana Ekonomi, Ketua Komisi 4 DPR RI yang telah menyampaikan berbagai pendapatnya apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, oleh BUMN, oleh masyarakat petani dan masyarakat pada umumnya supaya Indonesia benar-benar kuat di bidang pertanian untuk swasembada pangan maupun ekspor. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Ya, Pak Bambang. Ya, Pak Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.